Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajarkan cara senam otak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu senam otak. Nah, senam otak adalah kumpulan gerakan-gerakan sederhana dan bertujuan untuk menghubungkan atau menyatukan pikiran dan tubuh. Senam otak merupakan bagian dari proses edukasi kinesiologi, yaitu ilmu yang mempelajari gerakan tubuh dan hubungan antara otot dan postur terhadap fungsi otak. Nah, tujuan senam otak di sini sendiri yaitu yang pertama untuk membantu komunikasi, yang kedua meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, yang ketiga mengatasi stres. Ya baik, kita sekarang masuk ke prosedurnya. Untuk yang pertama ada cross atau gerakan silang. Nah, untuk bagian cross atau gerakan silang, kita bisa melakukannya seperti ini. Contoh, tangan dan kaki dilakukan secara arah berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, untuk satunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk manfaatnya sendiri, gerakan yang barusan yaitu untuk mengaktifkan dua belahan otak dan meningkatkan daya pikir dan daya ingat, untuk meningkatkan koordinasi tubuh dan merangsang kelancaran aliran cairan otak. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya ada hooks up. Nah, untuk gerakan hooks up yaitu pertama tangan mengepal, lalu kedua kaki disilangkan dan pertahankan selama 1 menit. Nah, jika sudah 1 menit sudah dirasa cukup, maka sudah selesai. Lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, untuk manfaat gerakan hooks up barusan yang sudah saya contohkan yaitu untuk meningkatkan keseimbangan dan meningkatkan koordinasi tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya ada gerakan lazy egg. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya yaitu lazy egg. Kita bisa menjulurkan tangan kita ke depan lurus sejajar dengan mata. Lalu tangan kita jempol bisa diataskan seperti ini. Lalu diluruskan kepada mata. Nah, seperti ini. Nah, untuk manfaat gerakan lazy egg barusan yaitu untuk melatih daya penglihatan sekaligus memelihara ketajaman persepsi visual. Oke, kita lanjut ke
Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu bisa mengurangi ketegangan pada bahu dan mengintegrasikan otak bagian belakang dan bagian depan. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya yaitu ada luncuran gravitasi. Nah, gerakan ini sangat gampang kelihatannya, namun sangat sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan gerakan ini. Contohnya seperti ini. Kita posisikan kaki kita diselonjorkan ke depan, lalu tangan kita kedepankan sampai menyentuh kaki bagian depan, lalu kita bisa menunduk sampai kepala kita bisa menyentuh pada paha. Nah, gerakan ini dilakukan selama 1 menit seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk melatih kemampuan mobilitas, terutama aktivitas yang ditopang oleh susunan tulang belakang seperti aktivitas duduk dan berdiri. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya ada gerakan yang namanya saklar otak. Nah, saklar otak di sini kita bisa memposisikan tangan kanan kita di arah dada atas, bagian dada sebelah atas, dan tangan kiri kita di bagian perut pusar. Nah, kita bisa memposisikan tangan kanan kita di dada bagian atas dan tangan kiri kita di bagian perut bagian pusar. Nah, kita bisa memijat sambil menundukkan kepala dan kita bisa berdoa. Nah, gerakan ini bisa dilakukan selama 2 menit. Kita bisa berdoa apa yang ingin kita hajatkan, misalkan kita mempunyai penyakit. Nah, kita meminta kepada Tuhan, meminta kesembuhan. Nah, kurang lebihnya seperti itu contohnya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, gerakan saklar otak merupakan titik akhir meridian ginjal dan berada dekat pembuluh darah besar, sehingga apabila diaktifkan akan melancarkan pengaliran darah yang kaya akan zat asam ke otak. Nah, untuk cara yang berikutnya yaitu ada gerakan tombol bumi. Nah, tombol bumi di sini tangan kanan kita bisa kita letakkan ujung jari di bawah dagu bagian bawah bibir. Nah, dan jari telunjuk kita yang kiri bisa kita taruh di bawah pusar sekitar kurang lebih 15 cm dari pusar di bawah kurang lebih 15 cm di bawah pusar. Nah, seperti ini. Nah, manfaatnya sendiri di sini tombol bumi merupakan titik akupuntur di meridian sentral yang berhubungan langsung dengan kegiatan otak. Merasakan hubungan antara tubuh atas dan bawah, memungkinkan individu mengkoordinasikannya untuk meningkatkan stabilitas pada tubuh. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya ada gerakan tombol angkasa. Nah, tombol angkasa sendiri di sini caranya seperti berikut. Nah, tangan kanan kita taruh di atas bibir. Nah, seperti ini contohnya. Di atas bibir, dan tangan kiri kita taruh di belakang tulang ekor bagian belakang. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukannya kurang lebih selama 1 menit. Nah, seperti ini. Untuk manfaatnya sendiri, tombol angkasa adalah titik akupuntur di meridian governor yang berhubungan langsung dengan otak, tulang belakang dan pusat sistem saraf. Dengan mengaktifkan tombol ini dimungkinkan untuk relaksasi. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya di sini yaitu ada teknik menguap berenergi. Nah, gerakan ini menggunakan perpaduan dari menguap dan memijat tulang pipi dan rahang. Contohnya seperti ini.
kita bisa seperti pada saat kita menguap. Nah, buka mulut kita lebar-lebar, dan kita bisa kedua tangan kita taruh di bagian rahang atau pipi. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sambil menguap, nah kita bisa sambil memijat selama 1 menit, kurang lebih 1 menit. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya ada gerakan pasang telinga. Nah, pasang telinga sendiri di sini mirip seperti kita pada saat mengambil wudhu. Nah, tangan kita, telunjuk dan jempol kita taruh di atas telinga, di atas kuping telinga. Terus kita bisa menarik dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa memijatnya sambil bernyanyi lagu-lagu yang mungkin kita sukai. Nah, seperti ini. Nah, cara ini bisa kita lakukan kurang lebih selama 1 menit. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini untuk memusatkan perhatian terhadap pendengarannya serta menghilangkan ketegangan pada tulang-tulang kepala, khususnya pada telinga. Nah, kurang lebihnya barusan itu sudah beberapa teknik atau cara senam otak. Dan untuk selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan senam otak, yaitu yang pertama, senam otak dilakukan semampunya sehingga pendekatannya bersifat individual. Dan yang kedua, gerakan-gerakan senam otak diajarkan secara perlahan dan bertahap. Dan yang ketiga, dilakukan ice breaking di awal atau di tengah-tengah pelaksanaan senam otak. Senam otak sebaiknya dilakukan secara rutin dan konsisten. Dan yang terakhir, keseluruhan gerakan senam otak tetap dilakukan meskipun terputus-putus atau dilakukan tidak sempurna karena disesuaikan dengan kemampuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang senam otak. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.